Kemudian ada namanya marginal revenue. Ya, apa itu marginal revenue? Adalah pendapatan tambahan dari penambahan per unit produk yang terjual. Ya. Nah, caranya adalah perubahan pendapatan total produsen, ini ya, MR atau marginal revenue itu, perubahan, jadi ini pakai delta, dibagi dengan perubahan jumlah output. Nah, berarti marginal revenue itu adalah kalau mau dapat satu lagi produk yang terjual itu berapa harganya ya. Nah, ini contoh kasusnya adalah di sini ya. Ini adalah penerimaan dari perusahaan ketika dia menjual dengan harga 200 unit, dia laku dia mendapatkan pendapatan 12 juta. Tapi kalau dia jual di harga 400 unit, dia dapat uangnya itu 20 juta. Nah, ini kan kalau misalnya Anda mikirnya secara biasa ya, orang kalau jual barang di harga 200 dengan dapat pendapatan 12 juta, berarti kan kalau misalnya naik 2 kali lipat, harusnya dapat pendapatannya kan 24 juta. Nah, kita kan mikirnya kayak gitu ya. Nah, tapi ketika kita berusaha atau berbisnis, ketika kuantiti yang terjual itu semakin banyak, biasanya kita bisa jual di harga yang lebih murah. Karena apa? Karena ongkos produksinya akan semakin turun untuk setiap produk. Nah, makanya di sini, di kasus ini, di contoh perusahaan ini, makanya kenapa harganya itu mulai turun. Nah, sekarang jika ada pertanyaan, ya, berapa atau hitunglah pendapatan marginal pada pendapatan produk A, ya, berarti caranya bagaimana? Nah, ini kita lihat rumusnya ya. MR atau marginal revenue berarti delta TR dibagi delta Q, ya. Nah, di sini kita selesaikan soal yang A. Ya. Marginal revenue MR ya, MR sama dengan selisih antara dua harga yang ini, ya. Berarti berapa selisihnya? Antara 20 12 juta berapa? 6 juta. 6 juta, Pak. Kok 6 juta? 8 juta. 8 juta, Pak. 8 juta. Oke, sip. Betul ya, 8 juta. Ini monggo nanti ditulis di catatannya ya. Kemudian, kalau selisih kuantitinya berapa? 200. Ya, 400 kurangi 200 ya, berarti 200. 8 juta dikurangi 200 berapa, guys? 7.800.000 dibagi, Pak. Dibagi. 8 juta bagi 200 masa 400. 40.000, Pak. 8 juta, nolnya berapa? Yuk. 6 kan? 40.000. Dibagi 200. Berapa? 40.000. Ya, betul ya. Ini coret 2, ini coret 4, nolnya tinggal 4, berarti 40.000 ya. Oke, jadi penambahan satu produk dari 200 unit menuju 400 unit itu adalah 40.000 per satu produk. Oke, jelas ya sampai sini ya. Nah, sekarang kalau harga rata-rata berapa nih dari 12 juta dengan 200 unit ini? 6. Berapa? 6 apa? 60.000. Nah, betul, 60.000 ya. Jadi ketika kita jual dengan 200 unit, harga barang rata-rata itu 60.000 ya. Ketika kita jual di harga yang lebih banyak, otomatis harganya lebih turun, ya kan? Karena iya dong, kalau misalnya kita kuantitinya banyak ya, kita misalnya jualan nasi goreng misalkan ya. Nasi goreng kalau jual 1 bungkus, 2 bungkus ya kita harga kosnya mahal ya. Ongkos tenaga kerjanya harus kita bayar standar. Ya. Tapi kalau kita jual nasi goreng langsung 100 porsi misalkan, nah itu kita bisa turunkan harga per porsinya. Nah, jadi seperti itu. Oke, jelas ya sampai sini ya. Kemudian coba kita kerjakan lagi satu soal lagi ya. Dari harga 200 menuju 700. Berarti berapa marginal ininya? MR sama dengan 35 juta kurangi 12 juta ya. 23 juta. Berapa? 23 juta. Oke. Terus selisih unitnya berapa? 500. 500. 23 juta dibagi 500 berapa? 46.000. 46.000.
46.000. Nah di sini ya. Nah, di sini ternyata untuk menambahkan harga menuju 700 dari yang awalnya 200 itu justru menambahannya itu 46.000 ya. Lebih mahal dibandingkan kalau kita jualan 200. Benar nggak? Nah, ini mungkin aja ya. Jadi gini mungkin ya. Ketika kita jual 400 ini mungkin. Jadi ini kasusnya dari perusahaan itu bisa aja kayak gini. Ketika saya produksi 400, oke, cost saya bisa murah nih ya. Ya, jadi misalnya kapasitas gudang saya cukup lah untuk 400. Tapi ketika saya memproduksi 700, ternyata saya gudang itu nggak cukup ya. Gudang nggak cukup, akhirnya saya harus menyewa gudang lagi untuk menyimpan barang-barang saya. Ya. Nah, ternyata menyimpan gudang itu ada cost yang dikeluarkan sehingga harga per produksinya menjadi lebih mahal. Nah, ini bisa jadi terjadi ya teman-teman ya. Jadi buat Anda ketika memulai berbisnis ini ya, ada suatu titik di mana ketika saya nambah produk itu bisa murah, tapi ada batasan di limit tertentu yang akhirnya membuat kita itu harus mengeluarkan cost tambahan untuk storage misalkan ya, penyimpanan barang, dan akhirnya kita harus cost-nya untuk marginal itu tadi ya akan lebih mahal. Oke? Paham dulu ya tentang konsep ini ya. Jadi ada suatu titik di mana kita itu optimal lah di harga segitu. Terus ada juga ketika nambah lebih banyak lagi, cost-nya lebih tinggi lagi. Nah, ini mungkin bisa jadi ya, ketika nanti jumlahnya lebih banyak lagi, mungkin ini bisa turun lagi nih, dari 46.000 bisa turun lagi kembali ke 40.000. Kenapa? Karena mungkin gudang yang kita sewa nanti itu yang gudang baru, bisa jadi kapasitasnya lebih besar, ya kan? Sehingga kita bisa menampung semakin banyak kapasitas helm misalkan ya. Nah, sehingga akhirnya harganya nanti bisa turun lagi. Nah, kurang lebih seperti itu ya tentang pendapatan marginal itu tadi. Oke, cukup jelas ya.